Hore, Om Swastiastu. Halo sahabat STI Bali, mewali male sarang titiang Kucita Dewi tetap dalam program acara OR, obrolan rumah bareng Kucita Dewi. Nah, kali ini Kucita sudah berada di kediaman seseorang yang tentunya juga pelaku seni. Siapakah beliau? Dan sebelum Kucita lanjut, buat yang belum subscribe channelnya Gus Menir, jangan lupa kalian subscribe channelnya Gus Menir, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. So, langsung saja biar Anda tidak penasaran, Kucita bakal ngobrol bareng Pak Tut Wirtawan. Swastiastu Pak Tut. Swastiastu. Sebelumnya Tiang tidak pernah ketemu Niki kan ya. Begitu juga Pak Tut tidak pernah ketemu seorang Tiang. Nah, di kesempatan baik Niki, Tiang mau ngajak Pak Tut ngobrol-ngobrol seputaran Pak Tut terjun di dunia seni. Nah, sebelumnya pun api gatra Niki. Amang kene becek-becek sehat, astungkara rezeki wenten kidik-kidik. Harus wenten nika wenten rezeki kan ngidang hidup tuh kan maksudnya. Oh iya iya. Secan ide sang yang idi nak tadi bawa saya mertau masambah. Patut meskipun di masa pandemi seperti ini. Iya. Nah, Pak Tut, boleh dong perkenalkan diri dumun biar tiang uning juga. Wastan Pak Tut Sire, kelahiran tahun berapa? Terus. Om Swastiastu, titiang mawasta Iketut Wirtawan. Sana mangkin titiang sampun moyuse seket kalih tiban. Titiang lahir tanggal 23 Juli tahun 1969. Titiang saking Banjar Pekandalan, Batuan Sukawati, khususnya jelas Gianyar. Gianyar, Pekandelan, patah kalau tiang numun di Legian Pekandelan juga. Pekandelan. Oh, berarti mungkin Pak Tut sampun usahanya 52 tahun. Nah, mungkin sudah hampir dikatakan umur emas kan ya 50 tahun. Boleh dong diceritakan dari umur berapa Pak Tut tertarik dengan seni? Puniki flashback kide dengan Nah, kebetulan puniki titiang meduai anak lingsir, pekak titiang. Sana mawasta Inyoman Kakul. Inyoman Kakul nike seniman legendaris ya, ragan boleh berdikat seniman legendaris dengan. Nah, dari sana titiang dididik oleh beliau sejak umur 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Nika sampun mengerti Pak Tut? Kalau mengerti dereng, dereng tiang api ostane presida tiang atur uning kemauan dawa umur 4 tahun nika titiang sampun diajarkan tari baris tunggal. Tapi angen-angen ngayah haring pura-pura. Nika pun ten pul nika babak pertama ke mantan. Kata babak pertama ke mantan. Nah, setelah nika niki wenten kapiambang gitu. Setelah yang mungkin umur 6 tahunan nika pekak tiangnya sakit. Sakit stroke. Stroke zaman nikah stroke. Akhirnya setelah nikah tiang setelah nikah terputus sementara untuk belajar tari nikah. Samping nikah juga tiang punya bapak sebagai seniman juga, seniman tari. Karena bapak tiang masih sibuk mengurus beliau pada waktu sakit, akhirnya putus nikah. Jeda 2 tahun nikah. Tahun lebih. Bukan 6 tahun nika sakit. 6 tahun lebih nika sakit terbaring di kamar tidur. Nah, setelah SMP nika mulai tiang malih belajar tari sama bapak. Nah, nika kembali malih tari baris. Setelah nika sampun jauh. Nah, nika dumun begitu sampun SMA. Nika tamat yang SMP. SMA lagi jeda. Malih jeda. Tiang sendiri jam niko tiba-tiba punaping tidak tertarik dengan seni itu tidak. Berarti Pak Tut tidak masuk di SMKI? Masuk tiang sekolah di SMKI
Selama 6 bulan di sana gitu. 6 bulan. 6 bulan akhirnya tiang keluar dari SMKI. Arah jurusan apa namanya? SMA umum. Dumunen nika sapon ngerara tari. Sapun tari. Tapi keluar. Tiba-tiba bosan tiba-tiba tidak sama sekali tidak. Bosan niki ya bosan. ampun nge. Pun ginten tiang langsung ke sekolah SMA umum. Pun ginten tamat SMA umum niko. Nggih. Punya cita-cita dados guide. Oh, dari guide pariwisata niki beralih. Dan terus dumun, tiang memetakan niki di SMKI niki kan ampun 6 bulan niki. 6 bulan ya. Makin nyari ke SMA niki boleh nggak keten nggih? Dan istirahat dumun. Jeda dumun 6 bulan. 6 bulannya kena 1 tahun kenten ya berarti ngulang malih. Ngulang malih Oh, kenten. SMA napi dumun nika? SLUA Saraswati Gianyar. Ya. Jurusan IPS. IPS, nge. Tamat tahun 1989. Tapi sewaktu nikah tetapnya masih menari, tapi memang memang tidak pernah. Tidak pernah. Nah, Niki marah ya. Nah, Niki bun antara 2 jalan yang tiang ikuti Niki. Setelah tiang tamat SMA, cita-cita dados guide, boleh kursus bahasa Inggris, tetap juga kendalanya biaya. Akhirnya pertengahan putus tiang juga untuk kursus bahasa Inggris. Begitu. Akhirnya tiang ikut karate. Karate makin. Ya, ikut karate. Begitu. Niki dua jalan dados. Pas tiang pada waktu niko sampun sabuk coklat. Sabuk coklat nika pas napi peringkat yang mana nika? Pun bisa dari pojok gitu ya. Begitu sabuk coklat udah tingkat yang mana nika? Tingkat balik ide kan karena arah sabuk hitam gitu. Oke, dan weh. Bot tegar tuh. Ya. Setelah niko ada sabuk hitam. Nah, niki bun yang terus dibujuk oleh guru karate supaya melanjutkan untuk mencari sabuk hitam karena kalau di Batuan cuma guru karate setiangen wenten sabuk hitam supaya wenten kalih untuk membantu beliau untuk melatih karate. Akhirnya yang dibujuk terus. Akhirnya yang gentan masih gentan dan belum tapi bukan tertarik. Belum mau gentan. Akhirnya di tahun 1990 Desa adat Batuan itu ditunjuk untuk mewakili parade gong kebiar dewasa. Di sana tiang terpilih sebagai penari dalam fragmentari. Tiang pas dipilih sebagai peran yang terberat. Peran apa nih? Sebagai dalam Sukawati. Harus gemulai Mas itu. Niko tiang mau kesiap niko. Yang singnya lek atirago uling batuan binsi bumi wakilan binsi ipeka ibapo ikan dua seniman gitu. Padahal Nika kan sudah pakum ya. Sudah pakum. Bertahun-tahun udah bilang Nika ya. Akhirnya dari sana tiang kalau tidak mau malu dengan desa. Akhirnya tiang ikut dalam parade gong kebiar itu. Ikut akhirnya. Akhirnya karena dia sudah lama putus dalam seni tari ini. Akhirnya tiang punya teknik sendiri. Akhirnya tiang bagaimana proses belajar orang dari awal, tiang mulai lagi seperti itu. Ngulang lagi tapi sendiri. Oh, makin sendiri. Ya. Begitu. Akhirnya tiang punya foto-foto peka nih pada saat ngurukkan menari, pada saat peka tiang igal nih wenten foto-fotonya. Tiang setiap hari tiang buka nih. Setiap hari tiang buka, artinya seolah-olah tiang minta restu dari beliau. Sampai tiang tahu sampai tiang meneteskan air mata nih pada saat itu. Akhirnya setelah yang ikut dalam fragmentari ini yang sebagai tokoh dalam di sana dan pun wenten orang yang sangat mengkritik ya artinya jalan entah bagus entah jelek yang ini yang penting wenten nak kritik po dan tari ini sing wong
akhirnya setelah nikah setelah parade nikah. akhirnya wenten pelingsir tetangga nikah. Wenten salah satu bapak kusir wastane. Setiap hari beliau meriki untuk mensupport ya. Sebenarnya rawas kasar niki. Sebenarnya Ci harus ngaris di rumah. Sing lian sing kenci sing adau Ci harus Ci gitu. Sing kak nak bawa ada beli masih nak bawa bisa masih ngigal. Aing pokoknya ada Ci ane tuju kak. Pantas gitu. Dia berpikir adiraga di tujuin aja gitu kan. Nah akhirnya dari sana dia berpikir mungkin harus dia memang menjalani itu. Akhirnya ampun 3 tahun tamat SMA, dia kuliah ke STSI gitu. Baru melanjutkan ke ISI. Nah, STSI dungun mungkin kan ISI nggih. Nah, Pak Tot niki anak terakhir? Nggih. Yang paling kecil berarti nggih. Berarti malih 3 niki saudaranya cowok. Samian cowok. Dan sane paling kelehan niko belintang wayan kari ane nomor 2 mbok dia Made dan kari umur 12 tahun pun dan kari. Dan beli tiap kumang ane nyomana niko tinggalnya di Jepang. Di Jepang. Tari juga nikah? Tari kalau belin dia sebenarnya dia yang lebih tahu tentang tari dulu ketimbang dia. Lebih mahir. Iya. Tapi di antara semua saudara nikah kan Sami berkesenian ya, termasuk kakak yang pertama juga. Kenten. Nah, niki kan uniknya niki dari bosen, akhirnya kan boleh kursus dados gaet. Gaetnya memargi niki tan pertengahan pun jeda. Tapi kan bisa bahasa Inggris, Pak Tetia. Boleh belajar nih kan, meskipun pertengahan. Dan akhirnya jeda 3 tahun di kuliah, akhirnya kuliah di ISI, STSI Dumun. Nika ngambil jurusan apa? Jurusan tari. Tamat nikah kan tan bosan nggih. Tamat nikah. Tan tamat juga. Engke dicerita tan tamat niki. Tan tamat nikah. Di semester kuda niki, di semester kuda. Sampun nyusun tiang nikah. Karena wenten kendala akidik kemantan nikah. Memang mungkin tiang memang tidak harus dados dosen di sana. Nggih. Karena kalau tiang tamat nikah tiang mestinya sudah di dosen di sana. Di sana. Karena apa? Karena peka tiang sama bapak tiang punya andil besar di sana. Karena mulainya berdirinya Asti Dumun, Kak tiang sampun mengajar di sana sebagai guru luar biasa zaman dulu. Iya, zaman dulu nikah. Disebutkan guru luar biasa. Nah, pi kendalanya niki, padahal malah kede kono niki. Kendalanya pun niki, kan tiang sampun nyusun skrip wasta. Itu sudah di ACC kan oleh dosen pembimbing. Jadi tiang pas kebetulan niku menggarap tari tunggal Solo yang berjudul judul dari Citra Panji. Akhirnya pada itu miskomunikasi sama yang menata tabuh. Miskomunikasinya seperti ini. Dia itu tidak tahu dia yang membuat tari Solo kan. Dia membuat tari, membuat tabuhnya, membuat tabuh dengan tari massal kan. Artinya tiang pada waktu membuat niko nyambung harusnya nyambung di gerak neja. Akhirnya begenten setelah beberapa tiang latihan penata tarinya memang niko artinya sebagai pasang yang ujian sebenarnya niko ya tidak pernah kelihatan gitu, tidak pernah kelihatan. Akhirnya hari demi hari akhirnya lagi 2 minggu ke ujian niko mendekati ujian gendeng itu belum finish akhirnya dia mundurkan diri gitu. Akhirnya ngelanjutin ya nikah. Setelah nikah ampun putus dia
susah juga lagi. Secara nak ngabul tadi nih. Itu nggih, ngenten pun sulah Ya ngabul. ampun, Nika lagi sedikit banget Nika Nggih, Pak Tut. sedikit ngono. Makanya sering yang beberapa dosen terus sering saya ditelepon. Gimana nih? Tut, tolong, Tut harus ujian. Mm-mm. Dia bilang nggih aja. Berarti kan bukan karena Pak Dut, bukan karena pasangan Ya, sebenarnya. Ya ampun, padahal lagi dikit banget itu guys. Iya. Tapi akhirnya kan ya ada hikmah di balik Ada semua hikmah Nika kan juga, ketan iya. Pak Tut ya. Ada hikmah di balik semua itu dan bahkan Pak Tut sampai saat ini kan juga tidak menyangka bisa dikatakan Pak Tut kan pengalamannya sampai ke luar negeri Niki, tiang Nggih, dengar nggih. narinya Niki. Niko benikmahnya. Ada kata mungkin Niki, dia yang menjadi seorang pengajar Iya. atau sebagai seorang pegawai negeri mungkin tidak sempat leluasa ke luar negeri. Benar. Mungkin di rumah aja. Ya. Benar. Karena- Tidak luas jadinya Nggih, pengalamannya. Karena dia di luar negeri itu tidak itu nak sesuai nih kan selama 6 bulan di sana. Sekali berangkat Nika 6 6 bulan. bulan di sana. Nika di mana mantan Nika Pak Tut pernah kenten? Pertama dia Yang pertama kali keluar negeri Niki. pertama berkali ke luar negeri tahun 93. Ini tiang mau lahir Nika. Aduh, 93 dia mau lahir Pak Tut. Dengan kebetulan dengan Sanggar Riki. Oh, iya. Niko dalam festival tari dan musik tradisional pusatnya Ring Basel di Switzerland. Berarti masih kuliah Nika nggih? Masih kuliah. Masih kuliah pas, sudah. Pas waktu kuliah. Niko. Iya. Semester 1 nih. Nika berangkat dengan Dengan Sanggar. Niki, dengan Berapa lama Nika? Niko cuma 3 minggu. 3 minggu. Kalau Menari. Nggih, menari. Niko bawa tarian gamuh sareng celenarang niko. Gamuh dan Celonarang. Iya. Begitu setelah Niko banyak sangar-sangar yang artinya mengundang dia untuk diikutkan dalam misi-misi sangar-sangar yang lain seperti Sudomani, seperti Yayasan Arti Foundation dulu. Setelah Rika baru terus boleh undangan pribadi. Iya. Sendiri-sendiri Niko berangkat ke luar Sendiri-sendiri. negeri. Nggak ngajak grup. Ngajak grup. Pertama Oh iya sendiri-sendiri. pertama Niko ke California mengajar di Sekarjaya, grup Sekarjaya. Mengajar Rika. Mengajar dan Wow, ya. membuat garapan di sana. Sing rugi nungkak kursus bahasa Sing Inggris. rugi nungkak kursus bahasa Inggris, sing rugi sing tamat Niki guys ya. Malah Pak Tut Niki memacu Kenten Niki Pun semangat Kenten, Niki. kalau berangkat ke luar negeri 2 minggu 1 bulan itu sampun sering. Mungkin yang acara tetap Niki setiap 4 tahun sekali Niki tiang diundang ke Universitas Hawaii di Manoa. Niko mengajar tari dan membuat garapan wayang listrik. Wayang listrik. Karena punapi tiang ditunjuk untuk ke sana karena tiang Niko bisa wayang, bisa ngigal, Bisa nakal, bisa vokal, bisa nopeng, Niko makanya tiang ditunjuk. melukis, kenapa? Karena- Multi talenta. Karena di sana Niko membuat garapan wayang listrik pasti. Perpaduan antara tari dan wayang. Niko khusus mengajar mahasiswa S2 di sana yang memilih jurusan teater Asia. Akhirnya sebelum masih dia kuliah itu dia harus membuat garapan. Iya. Akhirnya peran-perannya dia ya mahasiswa itu peran-peran pentingnya. Tuh. Berarti Pak Tut ke luar negeri itu kalau pribadi itu memang mengajar Mengajar di sana, mengajar nge. Dia sampun 2 kali diundang ke Hawaii. Terakhir tahun 2020 niki. Oh, waktu Niki sempat berangkat. Yes, Maret 2020 yang bulan pas Covid. Oh, udah di rumah berarti Nika. Udah di rumah. Oh, Tapi iya, dia sampun stres di luar negeri. Karena waktu Nika di sana sudah Sampun lockdown iya. semua. Oh. Filipina sampun lockdown. Yang pas lewat Filipina transitnya Niko sudah lockdown. Tapi untuk penerbangan internasional belum bisa masih. Kalau domestik sampun lockdown di sana. Swece kari Widi. Yes, Nah, Pak Tut, Niki kan kalau yang tiang tahu Pak Tut itu kan seni tari awalnya nih. Niki kok bisa ke seni apa namanya Niki
napel, sampai juga ngewayang. Nggih. Nika belajarnya di mana Nika? Otodidak kah atau ada belajar dengan guru? Iya, tiang belajar. Nah, pertama belajar lukis Nika, wenten juga guru. Kebetulan bapak tiang juga pelukis. Nggih. Kemudian belajar ngewayang Nika, awalnya pun iki dumun kan wenten sering wenten terus tane seperti parada wayang gitu. Salah satunya wenten wayang gambuh. Wayang gambuh penginten biasanya kalau wayang gambuh niko tiang cari dah dalang ke Sekewati Pak Wayan Arto wastan ragane. Ragane uning kin wayang gambuh dalang ya. Pemusiknya saking gigi, tukang gambarnya saking sangar gigi. Akhirnya teniwang tiang pada waktu parade wayang di Museum Arma. Habis wayang itu tiang ditunjuk oleh Pak Narto. Dut tulung jawab Dut harus melanjutkan wayang gambuh. Karena Dut kan gending-gending gambuh bukuasang Dut. Yang bapo nak sing kuasang wayang artinya gending gambuh itu di nanak-nanak no bapo kewah. Makanya tiang kalau Pak Narto wayang gambuh tiang nenanaang nyendonnya istilahnya. Oh nyendonnya nih kak. Kalau gendeng wayang gambuh tuh kayak gimana sih Pak Tut? Coba dong sedikit Pak Tut ya nak tenoning. Sulingnya. Wayang gambuh ini kan apa namanya kita kayak mupuh ten ya. Ten mupuh. Napi dados nika kekawin ten juga. Ten juga. Nika wayang gambuh nika mengambil cerita Panji dia. Wah, nih sulingnya guys. Sulingnya niki salah satu. Gini besar sulingnya. Sulingnya ada musik sulingnya niki. Aduh, gede sekali. Wayang gambuh niko memakai cerita Panji. Iringan musiknya ya gamelan seperangkat gamelan gambuh. Pak Tut juga bisa nyuling ternyata Bisa ya. nyuling. Duh, ini seniman multi talenta loh. Waduh. Niki sebenarnya tiang punya kenten, tapi setelah kalau tiang senang dengan apa misalnya dengan wayang, tiang harus bisa wayang, biarpun tidak sepintar orang lain, tapi tiang harus bisa melakukan sedikit-sedikit. Karena tiang memang dari kecil niko memang senang menonton wayang. Karena tiang pernah menangis sampai pagi niko. Karena pas tetangga wenten pertunjukan wayang, akhirnya tiang dulu nggih masih peka, Kak, mainnya balik wayang. Hoyong nen sarai lu nang munjak mebale nah. Tidur dia ngene. Pas tidur pun kentan da sentan dan dingah tiang munyin gendear kari kentan dundun dia angka. Ajak tiang mendika di pas niki tetangga sebelah niki. Pas keur dika nak munyin wayang tapi gendear wayang nak pun macak kayon berakhir nih kan. Berakhir ya. Diku nak pun bangun nak lupa niko tiang eling ka lemah. Gede basah. Padahal di dalang aslinya. Akhirnya tiang karena ditunjuk seperti itu, tiang belajar wayang parwo, tapi sebatas wayang lemah kemantan. Tapi Pak Tut juga kan sebagai penari gambuh juga kan ya. Nah kalau gambuh nika, niki Tiang mau nanya, kalau penari gambuh nika penarinya yang langsung menyanyi napi wenten dalangnya. Kalau drama tari ini gambuh nika kan wastan drama tari langsung penarinya ucapan. Biasanya Pak Tut dados napi nih Rika? Tiang di mana aja yang penting peranan Panji aja. Oh ganteng. Karena postur tubuh gak mungkin peran Panji. Biasanya tiang lebih sering di Prabu. Prabu keras. Kadang-kadang di Aryo atau kadang-kadang dan
punakawan. Ini unik ya karena Pak Tut yang awalnya itu sempat bosen dan ingin memang stop dari seni, akhirnya balik lagi ke kandang. Itu yang mengantarkan sampai go internasional. Terus bela diri ini pendamping kabar kan? Kari makanya untuk melawan pandemi kalau ada yang aneh-aneh. Kari kan Pak Tut? Kari ingat, Kikome, Maegere, Judan Cuke, Iko Ya ampun. Nah, Pak Tut, kalau keluar negeri ini tiang-tiang gini, ini kan Pak Tut hanya menggunakan bahasa Inggris mantan apa sesuai dengan di Kentan di dunianya nih ke di negerinya nih ke? Apa kayak bahasa Inggris? Nika mantan, bahasa Jepang kan Kentan? Ada meninggal saja. Oh, tapi kalau kakak Nika? Kalau bahasa Jepang kan biasanya Nika orang-orang Jepang kan sampun akeh yang bisa baru. Pak Tut kan pernah mereka ke Jepang? Pernah 5 kali ke sana. Saya kapan bisa ke Jepang guys? Aduh ya. Saya ke Jepang, selama kalau ke Jepang. Ke Jepang. Nah, wenten nggak pengalaman yang mau nanya Niki di apa namanya di seperjalanan Pak Tut berkesenian ada nggak pengalaman unik? Nah, karena Pak Tut ini kan multi talenta banget Niki. Nah, bisa dikatakan hampir semua seni digeluti. Ada nggak pengalaman yang menarik yang Pak Tut jumpai saat berkesenian ya di bidang manalah, entah wayang, tari, topeng, gambuh, enten enggak kejadian-kejadian yang sulit untuk dilupakan? Ya nggih puniki nggih. Dulu dia yang pernah menari topeng. Ke menari topeng mungkin di luar desa Batuan itu. Nggih. Nah nike uniknya di sana. Tiang kan nganggen duen pekak, tiang tapol pekak dan niko pun. Udah habis menari niko, benten orang datang, tapi setengah umur mungkin tentu wosan gitu. Akhirnya langsung tiang gentuan, pasti cucu nekak kakul kayak kita dia. Ih, adik uning dah niko tapol uning semua unyang tiang uning niko tapol kak, oh nggih ampun lah. Niko kadang-kadang. Di samping Niko kan banyak orang heran heran karena dia kan seolah-olah putus dari seni ini kan begitu semua itu heran tiba-tiba dia muncul lagi ke seni ini. Berarti bisa dikatakan tapel kakek Niko memang familiar banget nggih, hampir semua orang tahu. Oh hebat sekali Niko. Wetan malah Pak Tut pengalaman yang kentan unik kalau di luar negeri Dumon? Kalau di luar negeri tenwintan cuma negara gue itu kan mengajar di sana tapi awalnya kan ya tentang bahasa juga nggih bahasa Inggris dia nak kangen kauh tadi kan begitu. Tapi yang penting ngerti ya gitu. Tapi makin kan ya emang ya sudah sering bisa dikatakan berangkat kan kentannya ya. Nah, Pak Tut boleh dong tiang sedikit mendengarkan Niko tadi tiang penasaran dengan gending gambuh, ucap gambuhnya boleh dong sedikit. Pati, wonder aku kriano pati. Rengar ujaring ulun. Kang kadi punapuh ingulun nyih nengaken upun ningani ke perasamu. Nika napi artinya Pak Tut. Nah, paman pati ajak bekerja. Jadi pirangan rawas manira. Jadi ada ane syarat ke rawasan manira teken paman ajak bekerja. Mungkin Nika ngambil cerita, tapi ya cerita disebutkan. Mungkin kalau di pandemi niki, wenten ya memargi gambuhnya niki. Mungkin wenten. Oh wenten nge. Tanggal 17 niki. Ngiring ke Tewel. Wenten upacara ngasti nih. Tanggal 21 ring Singapadu. Wenten karya agang rika. Nopeng juga talan memargi. Nopeng sebelumnya mental. Makin dereng mental. Coba kita mas Pak Tut gending penasar.
Niki ada yang unik ya, pasti unik nih kalau gending-gending penasarnya. Karena setiap napi penasar nih kan mempunyai keunikan bahkan style sendiri ya Pak Tut ya. Kalau dari Pak Tut niki bagaimana wenten style sendiri napi sama dengan penasar-penasar yang lainnya. Nah kebetulan peniki yang punya guru yang bernama Pak Made Regug asal Lantang Hidung, desa adat, desa Batuan juga, desa dinasnya Batuan, tapi desa adatnya desa adat Lantang Hidung. Beliau sampun almarhum. Niko kan penasar terkenal dulu, yang banyak dibimbing oleh beliau. Makanya tiang pakai style beliau. Nah style beliau itu seperti niki contohnya. Kalau penasar topeng, sekarang umumnya kan peniki pada waktu mabah satu niko. Dewa Ratu Agung liang pai depan di dewek sesukat di dewek ngiring sapa mada ganide botara dalam nunas dugro ditiang ide botara dalam watu rengong itu contohnya yang umum yang disebut bilang. Kalau Pak Regug itu tidak dibolehkan seperti itu bilang itu. Oh genten ya. Nah, kita harus mencari apa keadaan tapi istilahnya situasi seperti sekarang atau bagaimana tetua-tetua penglingsir dulu itu disebutkan. Nah contohnya seperti niki. Waktu penasar mabahang satu niki sebelum mabahang satu Dewa Ratu Agung. Ian ledak kang raos penglingsir redok kirin. Suko kalawan duko tan sido pasah. Suko nekengkian. Sido dewek ngiring sapa bargan ido. Nas dugro titiang ide batara dalam. Dua nang ide wikan. Perarnyan sebot kengkian. Duko kengkian sebot kengkian. Idewek jatmu belum ngiring sang meraga perarnyan waluyo idewek sana nyepung linggih ide batara dalam. Oh gentan anan pemabah. Itu dari pemabah. Terus kalau dari gending? Gending tiang memang beda style tiang dari seniman-seniman yang lain gitu. Kalau gending penasar topeng kan pada umumnya kan peniki misalnya contoh bianawo luwe kang ikang puri nguntur wardia cinani itu pada umumnya. Tiang cari stylenya Pak Regug gitu. Misalnya peniki ngengarse rantake kebo ngenabrawa ku pantak kanan kiri gunung terong gagak kawesti iya jero jalak banotang nadak sari. Aji bisa gitu Aji. belajar. Argat merekam. Belajar. Pak Tut kalau ada yang mau belajar ke sini bisa ya Pak Tut ya? Bisa, Pak Tut ada guru-guru kan gini murid-murid gitu enggak kesana. Sorenya rame sore dari jam 4 dah mulai wentan. Setiap hari napi wentan jadwalnya. Setiap hari. Nika nak tiang nak ten menjadwal niki. Nika yang mau ke sini tiang bebaskan. Yang penting dia WA dulu. Oh genten. Hari apa aja bisa. Oh, tapi makin Kak Pak Tut memang stay di rumah aja, Stay at di home rumah, ya. iya. Nah, kalau anak-anak Pak Tut? Anak-anak privat ya.
anak-anak kecil-kecil nih Ini kah? ke peripatan dan akeh. Oh, tapi tari juga ada, tabuh. Dan Oh, cuma tari Cuma mantan tari. nggih. Nah, kalau anak-anaknya Pak Tut niki wenten ndak yang kenten di sini? Sampun sami ikut. Sami dalam seni? ye dari gambuh niku sami ikut menari. Keponak dia ikut juga. Mungkin salah satu keponak dia niku yang anaknya beli tewayan pun kuliah ngisi mungkin. Tapi juga sentabuh. Oh. Tapi bagus itu supaya tenonyang igal nggih mau tabuh sih. Dia jadi bisa dikatakan memang sing pegat-pegat pun senine iki enten Nggih. memang sudah Karena darah si Cang, seninya nggih, dari terus. kakek dumun iya. Nah Pak Tut, terima kasih banyak niki Nggih. banyak dapat ilmu niki termasuk aji go ngasepnya niki boleh gending penasaran. Meriki dados Nggih. belajar ji. Ya, mungkin dia ada orang gini penasar melesiki. Asik niki buat gini Niki- ya generasi muda niki. Niki gendingnya Pak Pasak Tempo saking Tampak Siring. Tampak Siring. Ya almarhum. Kawat kat luklok Salikal ulut warwah wih wali paksa ngipek kipijar tangkuaning basundari umok guri yang berawi irinang Arsa sidi yang kemari mantara wijo tutur mapuja budining let. Luar biasa banget. Berapa sih Pak Tut punya gending penasar Pak Tut? Akeh nggih. Banyak. Banyak nih. Iya, Ada iya. yang karangan sendiri Ten? Benten tapi Jarang. Jarang dipakai. Jarang dipakai Iya. nih Tapi bisa dikatakan banyak pun nggih. Nih bukan cuma siki Nggih, manten nggih. Karena dia yang punya banyak kentana banyak guru. Guru. Paman dia yang Pak Ruju tios nasi gending Nggih. penasar. Wah. Kalau Pak Ruju ciri khasnya ngarah tapi istana ngarah ada pegambuhan iki. Kentana kayak Pak Ruju dia. Mero. Nero dia. Wah. Niki kayaknya perlu diliput nanti lebih lanjut kita belajar gending aja niki nge Riki nge ya. Yang gendeng ku wijil bener Pak Tut. Pak Tut pernah ngewijel juga Tan? Wow. Wijel anang tapi Lebih sering yang mana Lebih penasar. Tapi Karena kalau panjang gitu. kalau ngewijel juga pernah aja. nah, kalau wijil kan nika nak patah sebenarnya kalau yang kali sekali ditya patah kelentum ini cuma segede penasar tapi lebih Jenis lebih ya, tinggi gergelnya lebih kendan lebih banyak dia. Kalih pianuje kering jagat siwa bodane kinisti kita wijil. Kalau dulu kakeknya Pak Tut kayak gimana ya guys ya. Pasti Niki dah. jujur dia, Ya. jujur bukan. Kalau kakek dia kalau vokal ten begitu rata. Tapi kalau tarinya dia akui memang dari orang-orang yang pernah nonton dia itu luar biasa. Sampai ada orang bilang, bukan orang Bali aja bilang, orang Amerika bilang pada saat peka dia
nopeng Sidokaryo niko, menarikan Sidokaryo niko, katanya kakinya tidak menyentuh tanah dilihat. Wih. Ngambang gitu nggih. Ya, pernah seniman-seniman topeng terus banyak yang bertanya seperti itu. Gimana tarinya Kak kamu? Saya dengar pada Kak kamu pada waktu menarikan topeng Sidokaryo itu tidak sampai menyentuh tanah dilihat. Dan orang Amerika pun bilang begitu juga. Kalau aku Sidokaryo itu seperti terbang dia tidak nyentuh tanah. Wenten dokumennya, foto-fotonya. Foto-fotonya wenten. Oh iya ya, mandauning generasinya tapi juga. wenten itu wenten videonya tadi. Zaman itu soalnya. Zaman itu sudah ada. Sudah ada. Ada yang memfilmkan peka, tapi orang Amerika niki masih mencari dia niko, tidak ketemu dia. Dia tahu orangnya si Anu yang merekam itu, tapi dia masih mencari orang di mana dia tinggal itu. Genten, ya. Dia berusaha untuk mencari gitu film. Tapi hitam putih palingnya. Mungkin hitam putih. Ya zaman Niko. Tahun berapa kada Niko kan genten yo. Nah terus penglingsir Pak Tut yang mana yang uning napal atau melukis nih kan? Sami? Dan pekak yang uning napol tan. Bapak ini. Tapi pekak yang niko kalau dia melihat topeng atau orang masih membentuk topeng niko, pekaknya bisa gini, bisa menilai oh ini kurang, makanya kembali lagi kepada Pak Rego niko kan bikin topeng. Dia katanya dibawa topengnya ke sini belum diwarna sampai di sini itu udah pekak dan ngenten pun dini cokeh dalam hatinya Pak Rego tuh marah kan ada gitu ada pola belum gitu ada ben cokeh nah, akhirnya diikutnya nih ke hasil apinya cokeh nekak dan akhirnya hasilnya luar biasa makanya di sana heran ya. Itu udah ya. Kalau bapak dia memang bisa melukis dan menari. Luar biasa. Pokoknya hanya bisa bilang luar biasa banget Niki guys ya. Patut terima kasih banyak Niki karena diajak ngobrol-ngobrol rasanya karena waktu Niki pasti kurang aja rasanya. Nanti deh kita sambung malih kita Niki udah banyak banget dapat ilmu dan mudah-mudahan generasi muda, generasi selanjutnya termasuk juga Tiang Niki tadi udah disampaikan ada gending penasar, ada beberapa gending wijil. Jadi buat kalian yang ingin menekuni bidang nike, langsung aja bisa datang ke sini nggih. Di alamatnya Rikiring Banjar Pekandalan, Batuan Sukawati. Sanggar Sakul Mas. Kakul Mas. Sanggar nike yang diambil dari nama peka. Kakul Mas. Bisa langsung ke sini kita belajar sama-sama. Kinten nggih. Patut terima kasih banyak Niki Tiang punya sedikit kenang-kenangan Niki. Niki berupa minyak Nio Nirmala Oil. Nah, Niki mohon diterima. Semoga bisa bermanfaat tuh Pak Tut. Niki minyaknya bisa digosok, dibalurkan ke seluruh tubuh di bagian yang sakit juga karena ini terbuat dari buah kelapa, buah manggis, bunga tunjung. Suksemo. Ya, menemani sira uning wenten keseleo atau gimana kan pegal-pegal dados Niki diangger. Nah guys, terima kasih banyak Niki obrolan Titian sareng Pak Tut Wirtawan sangat seru banget Niki karena terbentur waktu. Nanti kita sambung lagi. Semoga tayangan ini bisa memotivasi kalian semua. Niki pesan yang Titian dapat Niki meskipun kita sudah tidak suka lagi tertarik lagi di seni tapi akhirnya ujung-ujungnya kita balik lagi ke kandang dan ini membawakan kita mempunyai banyak pengalaman yang lebih luas kinten Pak Tut nggih. Ingat tonton video ini sampai akhir dan buat yang belum subscribe buruan kalian subscribe channelnya Gus Menit, tekan tombol lonceng, like, share, and comment. Titiang Kucita Dewi sareng Pak Tut ngalungsur pamit sinap antuk Pramasanti. Om Santi Om. Salam hore Pak Tut. Salam hore. Dadah.